Saya minta bodinya dibuat seperti ini persis, hampir sama dengan orinya, bisa? Finishing piece, pembuatan body piece di sini semua. Ya. Untuk di Irma Sofyan ini bisa custom untuk air suspension nggak? Air sus. Ya. Untuk sejarah dari karoseri Irma Sofyan ini gimana, Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya di channel Rian Hidayatullah. Saya kali ini berada di karoseri bus dan truk Irma Sofyan, tepatnya di Malang. Dan ini saya ada kegiatan kunjungan industri ya teman-teman. Nah, nanti kita melihat proses perakitan terutama untuk yang truk terlebih dahulu. Dan ada yang di bus juga, cuma rata-rata ini yang truk. Ini kita baru masuk ke dalam gudang produksi. Ini terpantau banyak truk berjejer-jejer dan juga ada yang mau rilis ini. Ya, sebelum menonton mohon bantuannya ya teman-teman dengan cara di like, subscribe, dan share supaya saya lebih semangat membuat video-video terbaru. Ya, di sini kita bisa melihat berbagai macam bak truk, mulai dari yang bak truk biasa, terus ini yang modelnya yang box, ini yang dump truck, Fuso Factor yang model baru, ini ada Giga. Nah, untuk yang ini adalah landasan bodi bak truknya ya. Dan di bawah sini ini ada 2 unit hidrolis untuk mengangkat dump truk karoseri untuk mengangkat bak dump truk seperti ini. Di sini juga ada Giga yang masih baru, belum digarap. Nah, untuk yang ini adalah untuk bantalan bak truknya teman-teman. Ya, nanti untuk bantalan bak truknya ditaruh di atas sasis seperti ini. Ini sasis yang masih utuh. Nah, jadi teman-teman, karoseri Irma Sofyan itu juga membuat bodi bus yang namanya bodinya itu Neobus. Ya, jadi pihak karoseri Irma Sofyan ini juga punya APO pariwisatanya namanya Maulana Wisata. Untuk bodi Neobus itu ada di depan. Nah, nanti kalau kita sudah keluar tak tunjukin. Jadi yang bisa menampilkan bubut hanya mesin press sama mesin foto. Jadi nanti jika potong press itu dipermudah karena ada mesin ini. Jadi ukurannya lebih leluasa. Untuk minimal pemotongan 0,8 seperti itu. Ya. Kalau hitungannya kita jadi bulat, Pak. Oh, jadi gorongan ya. Iya, gorongan istilahnya. Seperti itu. Untuk waktu biasanya estimasinya 6 bulan selesai. Kalau nggak ada antrian. Itu dari 0 sampai finish. Iya. Cat.
finish cat, finish keluar jalan. Untuk biayanya Pak? Biayanya macam-macam Pak. Macam-macam. Iya. Tergantung bahan yang kita gunakan. Tebel. Ya, kalau yang digunakan untuk ketambang kan bahannya tebel, tapi nggak pakai lover, tapi nggak pakai bagasi dalam kan, cuman pakai lover AC aja. Nah itu nanti bisa terpotong. Untuk bis sekarang harganya cukup mahal. Untuk yang medium, yang isi 36, nah itu kurang lebih harganya 1,3 M. Itu plus kalau perbaikan sasis bisa? Perbaikan chassis gimana? Misalkan saya punya bus Iya. atau truk Iya. yang habis kecelakaan. Oh, iya. Nah, Center center chassis. sasisnya. Oh, enggak termasuk. Oh, Jadi itu sudah termasuk bis bulat baru. oh gitu. Seperti itu. Kalau perbaikan dari Bengkel itu beda lagi, Pak. yang bagian sasisnya Masnya. Iya, beda Oh, lagi. beda lagi ya. Beda lagi. Nanti kalau kita mau center chassis, bodi kita angkat. Nah, Nah, chassis kita keluarkan, kita center. Entah itu modelnya seperti apa nanti. Entah itu melihat kanan, kiri, gak balance, itu kita rapikan. Kalau sudah rapi, kita kembalikan lagi ke bodi lama, kita cat ulang. Berarti memperbaiki sasis di sini juga bisa ya? Bisa. Bisa. Ya, cuman prosesnya lebih lama. Karena itu termasuk kayak renovasi. Nah, renovasi bis. kalau misalnya saya minta bodinya dibuat seperti ini persis hampir sama dengan orinya bisa. Insya Allah. Itu seperti itu. Jadi di sini tuh menerima saran ataupun request pembelian. Custom juga bisa. Kayak di sini kan kalau di area Jawa Timur Iya. terkenalnya kan modifikasi truk. Nah, itu dari mulai karoseri kami Irma Sofian, Rebecca ataupun yang lain-lain Jaya Dipa, itu modifikasinya punya ciri khasnya masing-masing. Kalau di sini itu kalau untuk truk bumpernya fiber Dan oleng. enggak. Kalau oleng Bumpernya fiber. jangan. Oh, jangan. Bahaya. Benar, Ya. betul. Jadi kalau di sini itu kemarin untuk di kayak perkumpulan truk di Malang itu mendapatkan penghargaan nomor 1 Semalang Raya. Karena apa? Pertama, Dari karoseri ini ya. ya. Karena apa? Yang pertama di sini karoseri Irma Sofian itu legal. Ada suratnya lengkap. Untuk pengurusnya juga insya Allah profesional semua. Dan juga yang lain-lain itu bisa dikerjakan. Entah itu karoseri lain, servis di kita, monggo bisa. Bisa ya. Bisa. Kayak kemarin contoh ada Oke, yuk. Awas, Mas. Awas. Yuk, geser ya. Nah teman-teman, untuk di sebelah sini itu ada 3 unit sasis kalau nggak salah susu Panther atau Giga itu, dan di belakang sini ada 3 unit bus medium Maulana punya Irma Sofian. finishing base, pembuatan body base di sini semua. Ya. Jadi ini bisa kalian lihat untuk yang big bus ini mesinnya menggunakan mesin Hino RKZ. Kenapa Kak? Nggak Hino RG atau Hino balap? Enggak. Karena penggunaannya pariwisata saja. Tidak kayak yang di luar-luar pariwisata yang tempuh jarak jauh. Ini lebih sering dekat-dekat saja Jawa Timuran. Ya. Untuk mesinnya ini kemarin habis di refresh, bisa dilihat di dalam itu ada beberapa part diesel ya. Kalau di motor kan nggak ada yang diesel. Kalau di sini kita belajarnya diesel. Diesel itu macam-macam. Itu bisa kalian mendekat ke sana, bisa melihat, nggak apa-apa. Ada nggak dipegang ya? Soalnya mesinnya nyala, jangan dipegang. Bahaya. Terus untuk lihat bodi-bodinya nggak apa-apa. Untuk di karoseri Irma Sofian memiliki ciri khas sendiri ya, body piece-nya. Walaupun sekilas mirip
Jetbus punya Adi Putro, tapi kalau diperhatikan benar-benar beda. Untuk yang belakang, yang RKZ ini memiliki running tank bencana di belakang. Ya. Untuk kisi-kisinya tidak ada kisi-kisi mesin, cuma dari samping saja, seperti itu. Jadi karoseri Irma Sofyan ini menyebutnya Neo High Deck, seperti itu. Mirip-mirip sama Jetbus ya, karena inspirasinya dari Adi Putro, kiblatnya Adi Putro. Ya, kalau di motor kan kiblatnya Thailand kebanyakan. Nah, seperti itu. Thailand. Ya. Seperti itu. Oke, bisa mendekat ke bisnya, melihat-lihat. Hati-hati ya, ada pekerjaan juga. Seperti itu. Silakan. Monggo. Mas mau tanya, Ya. untuk di Irma Sofyan ini bisa custom untuk air suspension nggak? Airsus, Ya, insya Allah bisa. Bisa. Karena kebanyakan kalau Hino kan masih menggunakan per daun, ya spring. spring ya. Nah, ini kemarin sempat nyoba diganti sama Airsus. Airsus yang kayak di bis-bis Hino yang model baru. Tapi untuk air susnya buatan sendiri atau beli jadi? Tetap beli kita Tetap beli. bahannya. Iya. Kita custom ulang di karoseri. Seperti itu. Kalau nggak salah ke Wali. Terus ada lagi yang NTR. NTR itu medium long isi 40. Tadi berangkat ke Malang wisata. Itu salah satu bis artisnya kami. Ya. Yang medium long satu artisnya, untuk yang big bus satu artisnya, itu yang kecil biru di depan tadi ada. Yang sering diundang sama customer kita itu versi suspensi medium long yang baru sama yang biru tadi. Kalau untuk yang di depan itu kan Mercy 1626 jadi kan, Iya. Mas? Ya, itu untuk suspensinya itu diubah dari luar sasis atau masih sama di tepat bawah sasis? Tetap bawah sasis. Tetap bawah sasis? Iya. Untuk ketinggian bisnya? Standar itu masih bawaan pabrik semua. Karena apa? Kalau Mercy itu kita nggak berani obrak-abrik sendiri, karena ada orang dari Mercy-nya yang sering ngecek kita ke karoseri. Jadi kalau kita nggak punya izin ke Mercy-nya, kita bisa kena pasal gitu. Jadi untuk biasanya kan kalau di luar-luar suspensinya dirubah biar agak jeber bisnya. Ya. Nah, karena medannya di Jawa Timur atau di Malang Selatan ini nggak tentu. Kadang kita ambil itu yang di pelosok. Kadang buat bis itu aja udah pas, nggak bisa papasan. Nah, jadi kita menyesuaikan lagi kebutuhan kita di sini. Jadi yang paling banyak itu medium di kita. Untuk big bus, insya Allah 4 yang sudah siap jalan, ini yang satu. Terus untuk yang medium kita punya insya Allah ada 2 yang medium long. Yang untuk yang medium kecil insya Allah kalau totalnya itu ada 20 bis. Berarti 15, kurang lebih 15 yang medium yang sudah tercatat dinas perhubungan. Kita lanjut sesi tanya jawab cepat. Monggo. Kita ambil dulu dan Assalamualaikum. Ini kan perwakilan toh? Nggih. Ya, nanti apa yang ditanyakan terus saya jelaskan, diflorkan ke temannya masing-masing. Nggih. Monggo. Ada lagi? Silakan, monggo. Pak, izin bertanya, untuk sejarah dari karoseri Irma Sofyan ini gimana, Pak? Baik. Mulai kita berdiri itu tahun 1994. Ya, cuma pada tahun itu kita belum bergerak di bidang rancang bangun karoseri. Kita berangkatnya dari pembuatan papan nama atau reklame, sablon. Nah, dari situ kita merangkak ke pembuatan variasi.
variasi truk. Itu kalau nggak salah 1996 sampai 1997 itu mulai merangkak ke variasi kendaraan truk. Terus dari 97 ke 98 itu mulai kita belajar bikin bak. Kita bikin bak, cuman pada saat itu kita belum dapat legalisasi dari pemerintah soal badan usaha, belum dapat secara legal. Merangkak kita belajar bikin bak sampai 2002 kita baru mendapatkan gelar CV. Jadi kita sudah berbadan hukum resmi itu 2002 sampai sekarang. Nah, dulu kita kantor bukan di sini ya, kita masih di Dampitnya, Dampit Kota. Terus 2013 awal kita baru pindah ke Jalan Raya Pamotan yang terbaru ini. Kita bangun workshop kita. Nah, di sini juga akhirnya kita melakukan pengembangan usaha, larinya ke PO pariwisata. Itu namanya, kita punya armada bus ya, itu Maulana. Jadi kita punya badan usaha 2, satunya karoseri bak truk namanya CV Irma Sofyan, yang satunya PO pariwisata namanya PT Maulana Citra Pariwisata. Ada lagi? Untuk dari body bus sendiri itu mulai dari ngerakit nol di sini Pak atau Iya. gimana? Jadi kita mulai dari nol. Datang ke sini itu cuma berupa sasis bis, jadi kosongan, nggak ada cabin. Kalau kalian lihat di jalan-jalan itu ada orang mengendarai sasisan pakai helm. Nah, itu baru masuk ke karoseri, baru di sini kita kerjakan rancang bangun bodi. Dan untuk struktur organisasinya bagaimana Pak untuk CV Irma Sofyan? Untuk CV Irma Sofyan ya, kita mulai dari pemilik perusahaan atau bisa disebut owner atau lazimnya disebut direktur ya. Nah, itu namanya Pak Irma. Jadi mulai dari pemimpin perusahaan, direktur Pak Irma, turun itu wakilnya itu saya Eris ya. Dari wakil tadi kita turun langsung ke staff. Nanti dari wakil direktur turun karoseri itu nanti terbagi jadi staf kantor sama staf lapangan. Nanti di staf kantor itu ada beberapa bagian, mulai dari customer service, kasir, administrasi ya, itu di staf kantornya. Di staf lapangan nanti kita punya 2 mandor produksi variasi sama mandor produksi bak truk. Nah, di masing-masing mandor tadi punya anak buah lagi di bagian masing-masing. Kayak misalnya mandor variasi, di situ banyak produk yang harus dibikin. Ada bagian bikin bumper depan, bagian bikin pengaman, bagian bikin tangga, pangon lampu dan sebagainya. Untuk mandor bak itu bagian kayu, bagian pengecatan dan bagian rangka. Ya, seterusnya begitu. Ada lagi? Ya, silakan. Untuk produk yang dihasilkan di sini apa saja, Pak? Kita menghasilkan produknya bak truk ya. Bak truk itu meliputi bak kayu, rangka besi, dump truk itu mobil jomplangan istilah gambarnya ya. Terus mobil close bak, jadi cuman kalau kalian lihat di jalan raya muat batu-batu atau apa, bukan kayu yang besar-besar gitu, cuma L gitu aja, close bak atau flat deck. Kita bikin juga wing box, mobil yang bisa kayak transformer itu, 3W ya, ini kita bikin box aluminium juga, kita bikin box plat, kita juga bikin base. Nah, base-nya itu ada base medium sama big base. Itu yang kita bikin. Perusahaan ini kan Irma Sofyan, itu berasal dari nama siapa? Irma Sofyan itu gabungan dari nama bapak dan anak. Jadi bapaknya itu namanya Pak Sofyan. Nah, anaknya namanya Irma.
berdiri. Jadi ownernya yang sekarang yang pegang ini Pak Irma Nur Haryanto, ayahnya Sofia. Akhirnya dari Pak Irma itu bapaknya, Sofia anaknya. Jadi itu digabung. Tapi yang menggabung ini yang membuat nama ini yang punya ide itu bapaknya sih. Sekarang udah lama. Dulu pernah katanya pernah kerja di Jakarta. Di sana itu mengumpulkan orang-orang Malang. Irma, Ikatan Remaja Malang. Nah, itu Filosofisnya. iya, dari ide itu terus diturunkan dijadikan nama anaknya. Terus punya usaha sendiri dijadikan digabungkan jadi Irma Sofia. Itu istilahnya. Dan untuk yang Big Bus sendiri yang ini untuk tingginya itu berapa Pak? Kayaknya itu kelihatan tinggi banget. Tinggi banget ya. Iya. Itu kurang lebihnya di 3 meteran. 3 meter. Tapi 2 masih. Oh, Cuma 2 meter. ada ornamen dating AC-nya yang atas itu menjadi 3. Kurang lebih di 3 meter. Tingginya. Ya. Untuk cabangnya di sini doang atau udah tersebar di seluruh Indonesia? Untuk sementara kita masih terpusat di sini. Jadi kita belum ada cabang. Jadi terpusat cuma di sini. Pertanyaan dari saya Pak. Iya, monggo. Untuk apa namanya produk yang paling banyak digarap oleh Irma Sofia sendiri apa Pak? Bak kayu. Bak kayu. Iya, bak kayu rangka besi terbuka. Yang kayak di belakang tadi. Itu paling banyak. Jadi buat rata-rata produksi kita dalam 1 bulan untuk bak kayu rangka besi mencapai kurang lebih di, kalau sekarang ini sekitar 50-an, 50 unit dalam 1 bulan. Kalau dump truck ini kita bisa sampai 15 unit dalam 1 bulan. Untuk musim sekarang ini fluktuatif ya. Soalnya lihat pasar. Kadang pas ramai, pas sepi. Kalau bis ini 3 bulan 1 unit. Termasuk interior juga Pak? Interior ya, kita yang untuk kerjaan bis yang kita subkan itu kerjaan bangku, kursi, karena kursi itu ada permintaan dari customer, minta produknya ini, gitu. Sama AC, ya, AC itu minta produknya Denso, Thermo King. Iya, Thermo King. Nah itu yang kita subkan itu. Kalau untuk body murni interior sampai eksterior kita semua. Kaca juga kita subkan. Jadi ada rekanan sama pabrik kaca. Stiker kakinya sendiri Pak? Sini semua. Terus ada itu ya, apa namanya produksi kakinya. Ada di ruangan sebelah yang sama. Ini tadi apa ya, waktunya yang mepet ya. Nah kita itu bagian cutting, di sana bagian itu banyak sekali. Ini masalah juga ada Pak ya? Ya kita tutup kantor jam 6. Ya teman-teman ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, Ini, silakan. masih ada. Alasan pakai kayu mahoni itu kenapa Pak? Ya, kita jelaskan dulu ya. Kita pakainya itu 2 kayu, jenis kayu sebenarnya, mahoni sama merbau. Nah, di situ lihat kekuatan pendanaan customer. Kalau customernya memang dananya kuat, itu lebih cenderung ke kita sarankan ke merbau. Karena merbau itu kualitas kayunya pemakaian 10 tahun, 20 tahun tidak apa-apa. Nah, alternatif kedua mungkin karena dana minim itu kita arahkan ke kayu mahoni. Kalau mahoni itu sepengetahuan kita setelah kita pelajari bertahap layak buat bak ASEAN. Kalau banyak kayak kayu sekelasnya kayak waru atau lain-lain itu kalau untuk pusenan rumah masuk. Tapi kalau untuk bak truk yang buat ngangkut segala macam itu kurang masuk. Kalau jati boten mana? Kalau jati kita terbentur sama perizinan. Jadi dilarang. Dilarang Pak bikin jati. Kalau dipakai kusen, mebelan itu nggak apa-apa. Kalau untuk bak truk ini nggak boleh. Dilarang. Jadi ada kayu-kayu tertentu.
Itu pun kita baik Maumi maupun Merbau kita legalitasnya ada. Yang lain kalau tidak ada, ini nanti kita lanjut ke sesi closing. Oh nggih, tapi saya pakai sandal ini tadi. Kirain nggak jadi datang. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, kita pakai Izin video ini, monggo. Nah itu beliau Pak Irman. Ini sama orang-orang di provinsi. Kita foto di depan ya. Ini sama. Kata motivasinya bisa inspirasi. Oh, oke. Kata-kata ini untuk siswa ini. Semangat terus belajar, jangan pernah mengeluh. Mengeluhnya diminimkan aja. Karena di balik kesengsaraan itu pasti akan menemukan keberhasilan di kemudian hari. Jadi tetap semangat terus. Makasih Pak. Sama